warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Restiana Maharani. Saya dari kelas PGMIG YIM Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Gender Sosial Inklusi yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Evi Muafiah, MAG. Artikel yang akan saya presentasikan yaitu berjudul Evaluasi Pembelajaran pada Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi. Ada 3 bab yang akan saya bahas pada artikel kali ini. Yang pertama adalah mengenai evaluasi pembelajaran di sekolah inklusi. Yang kedua, mengenai perkembangan piranti evaluasi pembelajaran di sekolah inklusi. Yang ketiga, yaitu mengenai penerapan evaluasi pembelajaran di sekolah inklusi. Bab yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai evaluasi pembelajaran di sekolah inklusi. Sebelum masuk pada bab evaluasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian pendidikan. Apa sih pendidikan? Jadi, pendidikan adalah sebuah aktivitas yang melibatkan beberapa manusia yang membentuk sebuah proses di mana tujuan dari pendidikan itu yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam sebuah pendidikan, untuk mengetahui apakah suatu pembelajaran tersebut efektif atau tidak, maka guru perlu mengadakan evaluasi. Evaluasi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata evaluation atau yang artinya adalah penilaian. Menurut Wang dan Brown, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Dalam sebuah evaluasi selalu mengandung adanya proses. Nah, proses tersebut harus tepat terhadap tujuan pembelajaran. Pada saat evaluasi, guru harus menggunakan alat yang tepat. Alat yang tepat yang dimaksud yaitu alat yang cocok atau yang sesuai dengan keadaan peserta didik itu sendiri. Itu tadi mengenai pengertian dari evaluasi. Sekarang yaitu pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki anak setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Belajar adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang relatif menetap. Menurut Benjamin S. Bloom, ada 3 ranah hasil belajar, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Jadi, hasil belajar adalah capaian bentuk perilaku peserta didik yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu. Fungsi evaluasi adalah untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Selain itu, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pembelajaran dan untuk perbaikan kurikulum sekolah. Pendidikan inklusi adalah suatu konsep pendidikan yang mempresentasikan seluruh aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus. Untuk membimbing anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi diperlukan guru khusus. Jadi, dalam sekolah inklusi ada 2 guru, yaitu yang pertama ada guru reguler dan yang kedua ada guru khusus.
Ketika guru reguler melakukan pembelajaran untuk seluruh siswa, maka guru khusus inilah yang mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran. Tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi yaitu untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Apa sih anak berkebutuhan khusus itu? Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus mengalami hambatan dalam belajar dan berkembang. Oleh sebab itu, mereka memerlukan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing peserta didik. Subbab yang kedua yang akan saya bahas dalam artikel ini yaitu mengenai pengembangan piranti evaluasi pembelajaran di sekolah inklusi. Evaluasi memiliki hubungan yang saling terkait dengan tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran. Evaluasi dalam pembelajaran dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran. Begitu sebaliknya, yaitu proses pembelajaran dapat dijadikan pijakan dalam melaksanakan evaluasi. Dalam evaluasi tentunya menggunakan piranti atau yang biasa disebut dengan alat. Alat tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan pembelajaran berhasil dilakukan. Alat adalah suatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Dalam melakukan evaluasi, guru bisa menggunakan alat yaitu berbentuk tes maupun non-tes. Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan dengan bentuk tugas atau suruhan yang harus dilaksanakan dan dapat pula berupa pertanyaan-pertanyaan atau soal yang harus dijawab. Adapun pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara lisan maupun secara tertulis. Ada beberapa macam tes. Yang pertama yaitu tes formatif, yang kedua ada tes sumatif, yang ketiga ada tes diagnostik, dan yang keempat ada tes penempatan. Tes formatif adalah tes yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah paham setelah mengikuti pembelajaran. Tes sumatif adalah evaluasi yang dilaksanakan setelah berakhirnya suatu proses pembelajaran. Tes diagnostik adalah tes hasil belajar yang digunakan untuk melakukan evaluasi diagnostik. Tes hasil belajar ini digunakan untuk mengidentifikasi peserta didik yang mengalami masalah dan menyelusuri jenis masalah yang dihadapi oleh peserta didik tersebut. Yang terakhir adalah tes penempatan. Tes penempatan adalah pengumpulan data hasil belajar untuk menempatkan siswa dalam kelompok sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Bentuk evaluasi dengan non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi melakukan pengamatan secara sistematis terhadap peserta didik. Ada beberapa jenis penilaian, evaluasi pada non-tes. Yang pertama adalah observasi. Apa itu observasi?
Observasi adalah metode atau cara dalam menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat dan mengamati peserta didik secara individu maupun berkelompok. Jenis evaluasi non-tes selanjutnya yaitu wawancara. Apa sih wawancara itu? Wawancara adalah salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik itu sendiri. Selanjutnya adalah angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada peserta didik untuk dijawab. Subbab ketiga yang akan saya bahas yaitu mengenai penerapan evaluasi hasil belajar dengan dimensi inklusi. Dalam menerapkan model evaluasi di sekolah, terutama di sekolah inklusi pada anak berkebutuhan khusus, guru tidak bisa semena-mena memilih model dan alat yang digunakan untuk mengevaluasi. Sebelumnya, guru perlu memperhatikan keadaan peserta didik tersebut. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai keterbatasan, baik dalam keterbatasan fisik dan mental. Maka, jika melakukan evaluasi, guru maupun evaluator perlu mempertimbangkan keadaan anak tersebut. Evaluasi yang cocok digunakan pada anak berkebutuhan khusus ada banyak, seperti bentuk formatif. Dalam pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa bentuk tes formatif adalah tes yang dilakukan setelah melakukan proses pembelajaran, seperti dilakukannya ulangan harian. Dengan guru melakukan ulangan harian, maka guru bisa melihat sejauh mana peserta didik memahami materi yang sudah diajarkan oleh guru tersebut. Tes yang kedua adalah tes sumatif, di mana tes sumatif adalah tes yang dilakukan setiap pertengahan maupun akhir semester. Pada anak berkebutuhan khusus maupun anak normal di sekolah inklusi, tes ini wajib dilaksanakan karena hasil dari evaluasi ini akan masuk pada rapor peserta didik itu sendiri. Tes selanjutnya adalah tes penempatan, di mana tes penempatan dilakukan untuk mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya maupun sesuai dengan keadaannya. Pada sekolah inklusi, tes ini sangat dibutuhkan agar semua peserta didik yang mengalami keterbatasan tidak tertinggal materi pembelajaran. Selain bentuk tes, ada juga bentuk non-tes yang perlu dilakukan guru dalam melaksanakan evaluasi, terutama pada sekolah inklusi terhadap anak berkebutuhan khusus. Guru bisa melakukan seperti observasi dengan melihat tingkah laku dan kemampuan peserta didik. Selain itu, guru bisa melakukan wawancara dengan orang tua peserta didik mengenai perkembangan peserta didik. Itu tadi pembahasan dalam artikel yang saya buat yang berjudul Evaluasi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi. Apabila teman-teman ada yang dibingungkan, silakan bertanya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.